إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para pendengar Roja, ya a'azzakumullah, kita melanjutkan kajian Al-Wajiz dan kita masuk kepada pembahasan tentang hukukuz zaujiyah, itu hak-hak suami istri. Dan kita masuk kepada pembahasan hakul mar'ah ala rajul, hak wanita atau hak istri yang harus dilaksanakan oleh seorang suami. Karena ya akhi, telah kita sebutkan bahwa tujuan di berumah tangga bukan hanya sebatas menyalurkan syahwat, akan tetapi tujuan yang paling agung adalah yaitu dalam rangka menegakkan agama Allah dalam rumah tangga kita. Seorang laki-laki di dalam berumah tangga atau di dalam kehidupannya dalam kehidupannya bersama istrinya mempunyai tanggung jawab yang besar. Dia adalah sebagai seorang kepala rumah tangga, maka ada kewajiban-kewajiban suami yang harus dilakukan kepada istrinya. Awwalu dzalik, kewajiban yang pertama, an yu'ashira ar-rajulul mar'ata bil ma'ruf, yaitu mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Liqaulillahi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah mereka para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Wa dzalika bi an yut'imaha idza ta'im wa yaksuwaha idza iktasa wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha bima amara Allah an yu'addiba bihin nisa. Ya, bi an ya'idhaha mau'izatan hasanah min ghairi sabbin wala syatmin wala taqbihin. Fa in ata'at wa illa hajaraha fil firash. Fa in ata'at wa illa darabaha fi ghairi al-wajhi darban ghaira mubarrah. Ya. Itu dengan memberikan nafkah, pakaian, dan memberikan pendidikan, memberikan adab-adab yang baik apabila si suami takut apabila si istri melakukan nusyuz, maksiat. Tentu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memberikan nasihat-nasihat, dengan tanpa mencaci, dengan tanpa melotot, dengan tanpa suara tinggi, tidak pula memburuk-burukan ataupun juga membanding-bandingkan. Seringkali terkadang seorang suami ketika menasihati atau memberikan bimbingan kepada istrinya, mungkin dengan disertai nada yang tinggi, atau suka dia dibanding-bandingkan dengan mertuanya, atau dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Jelas ini adalah menyakiti hati daripada si istri itu. Tidak pula dengan mencacinya, dengan mengucapkan kata-kata yang kasar. Kamu itu memang gak becus, kamu itu memang blow on misalnya, dan yang lainnya. Seperti ini tidak bagus. Dia wanita punya perasaan, lebih-lebih perasaan wanita itu lebih halus dibandingkan dengan laki-laki. Maka dia berusaha untuk menasihati, dengan melihat keadaan, ketika si istri sedang tenang dan yang lainnya. Fa in ata'at, jika dia mentaati,
wa illa hajaraha. Ya alhamdulillah. Tapi kalau dia sudah diberikan nasihat, Masya Allah, ya dengan penuh kesabaran, penuh kelembutan dan yang lain, tapi tetap saja tidak mau taat, maka agak sedikit dikerasi. Ya dengan cara apa? Dihajar, diranjang, ya dipantati gitu. Ya. Tidak menghadap kepada si istri sehingga ya dia merasa ya pada waktu itu si suami sedang memberikan pelajaran. Kalau sudah dihajar nggak mau juga, ya boleh dipukul dengan bukan di wajah, selain di wajah, maksudnya selain di wajah, memukul bagian-bagian tubuh yang lain selain wajah dengan tanpa pukulan yang membuat memar. Ya, namun sebagai pukulan peringatan saja. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabilan innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan para wanita yang kalian takutkan nusyuznya, maka berikanlah kepada mereka nasihat. Jika tidak bisa, tidak mempan dengan nasihat yang baik, uhjuruhunna fil madaji'i, ya isolirlah mereka di tempat tidur. Wadribuhunna, kalau ternyata tidak bermanfaat juga, pukullah dia ya dengan pukulan yang tidak membuat memar, ya. Fa in ata'nakum, tapi kalau mereka mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan kalian berbuat zalim terhadap mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Artinya karena Allah Maha tinggi, ya ketinggian Allah Subhanahu wa taala melebihi ketinggian makhluknya, maka seorang suami jangan merasa dirinya lebih tinggi dari istri. Dan Allah Maha besar. Karena Allah yang Maha besar, jangan seorang suami merasa dirinya lebih besar dari istri. Subhanallah, di sini Allah ya menutup ayat yang memerintahkan bagaimana tata cara mendidik istri dengan isim dengan nama Allah yang sangat sempurna dan yang sangat sepadan sekali. Ya, ketika Allah menyuruh yang pertama tahapannya berikan nasihat. Kalau tidak bermanfaat juga, ya dihajar. Ya kalau bukan dihajar, ya dihajar itu diisolir di tempat tidur. Ya kalau tidak bermanfaat juga dipukul dengan pukulan yang tidak membuat memar. Kemudian kata Allah, jika para istri kamu itu taat kepada kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kau cari-cari kesalahan, jangan engkau mencari ya berbuat zalim kepadanya. Kemudian Allah berfirman, innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah Maha tinggi lagi Maha besar. Mengapa Allah menutup ayat ini dengan isim Ali yang Maha tinggi dan Kabir Maha besar? Karena terkadang seorang suami, ya akhi, mempunyai perasaan dia lebih tinggi, lebih besar, sehingga ya perasaannya itu membuat dia menzalimi si istri. Padahal istri kita adalah seorang hamba Allah juga, yang mukminah, yang beriman kepada Allah. Ya. Seorang lelaki diberikan oleh Allah kelebihan sebatas kekuatan. Adapun dalam keimanan belum tentu. Ya barangkali istrinya lebih baik dalam keimanan. Barangkali si istri, ya. Maka dari itu seorang suami tidak boleh merasa lebih besar dari istri. Tidak boleh merasa lebih tinggi dari istri. Ya, sebab perasaan-perasaan seperti ini akan sering kali membawa kepada apa? Sikap yang tidak baik dalam hubungan suami istri. Akhirnya si suami tidak mau mendengarkan nasihat istrinya. Demikian pula si istri, jangan merasa dirinya lebih tinggi dan lebih besar. Ya karena dia anak orang kaya dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad su'ila, di mana Rasulullah dia ditanya, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah,
apakah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, hai Rasulullah? Faqala an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuwaha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ya. Yaitu kamu berikan makan sebagaimana kamu makan. Kamu berikan pakaian dia sebagaimana kamu berpakaian. Dan jangan memukul wajah, kata Rasul. Dan jangan memburuk-burukannya. Dan jangan mengisolir kecuali di rumah. Ya, bukan kemudian gara-gara marah akhirnya nggak mau bermalam di rumah, udahlah tinggalkan begitu. Jelas ini perkara yang tidak baik, ya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Inna min madhahiri iktimalil khuluq wa numuwil iman an yakuna al-mar'u rafiqan raqiqan ma'a ahli. Di antara, ya, tanda kesempurnaan akhlak dan tumbuhnya iman seorang hamba, ya, seorang suami atau seorang lelaki, dia mempunyai sifat rafiq, yaitu lembut, raqiqan, ya, terhadap istrinya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang terkadang, akhi, terkadang istri itu bikin jengkel, ya. Nah, disinilah, ya, ketika istri membuat kita jengkel, pada waktu itu seorang suami belajar untuk menjadi seorang lelaki yang bijaksana. Seorang suami belajar untuk menahan emosi. Ini banyak sekali pelajaran-pelajaran, ya. Makanya subhanallah, dalam kehidupan rumah tangga itu banyak pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya, ya. Semakin memahami tentang hakikat kehidupan rumah tangga, semakin dia merasa bahwa ini adalah merupakan pelajaran yang terbaik untuk kehidupannya. Ya, apabila istri senang, dia bahagia, tapi juga diajarkan bagaimana supaya, ya, mengerem kebahagiaan dan kesenangan itu dengan batasan-batasan syariat. Ya, terkadang, ya, ketika senang lupa kepada Allah, akhirnya malah jatuh kepada maksiat. Ya, ketika jengkel, lebih juga terkadang lupa kepada Allah, sehingga akhirnya mengumbar hawa nafsu dan syahwat ataupun, ya, emosi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya akhi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Ya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya itu siapa? Yang paling baik akhlaknya. Dan yang, ya, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Ya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu. Artinya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Fa ikramul mar'ati dalilu syakhsiyatil mutakamilah. Ya, karena, akhi, ya, memuliakan seorang istri adalah bukti kepribadian yang sempurna, ya, dan bukti sebagai kepribadian yang kuat dan kokoh. Wa ihanatuha alamatun ala khissati wal lu'm. Ya, dan menghinakan seorang istri tanda kalau dia memang jiwanya kardil, ya, mempunyai jiwa yang buruk. Wa min ikramiha talattuf ma'aha wa muda'abatuha. Ya, bagaimana memuliakan istri? Kata beliau, ya, kita berumah lembut, ya, mempergaulinya, demikian pula bercanda dengannya, iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai, ya, realisasian kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, akhi. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Allah apabila menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka, ya, kelemah lembutan. Ya, tapi, ya, tidaklah suatu kaum atau seseorang dicabut dari sifat lemah lembut, ya, kecuali itu akan menjadikan dia itu, ya, binasa, hancur, dan yang lainnya. Lihat
ya bagaimana Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya yang begitu lembutnya dan menahan emosinya. Pernah suatu ketika, kata Aisyah, Rasulullah mengajakku lomba lari. Ya, akhirnya aku menang. Tapi ketika aku gemuk, kata Aisyah, ya, Rasulullah kembali mengajakku lomba lari. Ternyata beliau yang menang. Rasulullah bersabda, hadhihi bitilka. Ya, kata Rasulullah, satu-satu seri kita. Ya, pernah juga Rasulullah SAW suatu ketika di rumah berada di rumah sebagian istrinya dan mengundang beberapa sahabat untuk makan di rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya istri Rasulullah yang lain mengirimkan dia makanan. Sesampainya di rumah, rupanya istri yang Rasulullah kebetulan berada di rumahnya itu ya panas, cemburu. Apa yang terjadi? Dipukulnya piringnya sampai pecah. Melihat itu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ummukum gharat, ibu kalian cemburu. Ya, Rasulullah hanya tersenyum. Ia melihat perbuatan ya istrinya tersebut. Ya. Kenapa Rasulullah tersenyum? Mengapa Rasulullah tidak marah? Karena Rasulullah SAW seorang nabi yang mempunyai kepribadian yang besar, yang kuat dan kokoh. Ia tahu dan paham bahwa yang namanya cemburu itu lumrah. Ya, pasti ada kecemburuan. Maka Nabi SAW tidak mencacinya, tidak pula memarahinya, apalagi melotot juga ke dia. Rasulullah hanya tersenyum sambil berkata, ummukum gharat. Ya, ibu kalian itu ya sedang cemburu. Ikhwatul Islam. Bahkan Nabi SAW menganggap segala macam permainan atau senda gurau itu sia-sia kecuali apabila bersama istri. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fahuwa batilun illa thalatha. Ramyuhu an qawsihi, wa ta'dibuhu farasahu, wa mula'abatuhu ahlahu, fa innahunna minal haqq." Kata Rasulullah, semua permainan anak Adam sia-sia. Dia kecuali 3 perkara. Melempar panah, dia melatih kudanya, dan mencumbui atau mencandai istrinya, itu semua adalah hak. Subhanallah. Sampai-sampai mencandai istri, mencumbui istri, dia berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah mengatakan bahwa itu tidak termasuk batil. Ya, betapa Islam ini sangat menghormati, dia memuliakan seorang wanita. Maka dari itu hendaknya seorang suami tentu dia memahami tentang hakikat ini. Yang kedua, ya akhi, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yasbir 'ala adaha wa an ya'fuwa 'amma yakunu minha min zallat. Hak seorang atau kewajiban seorang suami terhadap istrinya, ya, yang harus dilakukan terhadap istrinya, hendaklah dia sabar dia menghadapi kekurangan yang ada pada istrinya itu. Sabar ketika si istri bikin jengkel dirinya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada, karena memang akhi harus kita ketahui bahwa wanita itu memang bengkok. Makanya Rasulullah SAW ya bersabda, istausu bin nisa'i khaira فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. Berwasiat baiklah kepada wanita, berbuat baiklah. Mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok, kata Rasulullah. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Jika kamu paksa dia untuk lurus, patah. Jika kamu biarkan, tetap saja bengkok. Maka, ya, berbuat baiklah kepada wanita. Berkata sebagian salaf, "I'lam annahu laysa husnul khuluq ma'al mar'ah kaful adha anha, bal tahammulul adha minha,
wal hilmu ala taishiha wa ghadabiha iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kanat nisa'uhu yuraji'nahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-lail. Berkata sebagian salaf, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketahuilah bahwa bukanlah akhlak yang baik terhadap seorang wanita sebatas mencegah, ya, ada gangguan terhadap istri. Ya. Artinya kita ini menjaga istri dari segala macam gangguan belum cukup. Ya, tapi ya itu tidak dianggap sebagai akhlak yang baik yang sempurna, belum. Bal tahammulul adza minha. Namun akhlak yang baik terhadap istri adalah ya sabar menghadapi kekurangannya. Menahan emosi ketika si istri marah, menahan emosi ketika si istri terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita jengkel. Ini semua karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana para istrinya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istri Rasulullah sampai-sampai ya pernah menghajar Rasulullah, ya, sehari semalam. Yang enggak mau bicara sama Rasulullah, tapi Rasulullah subhanallah sabar saja. Ya. Itulah ya akhi, coba kalau kita melihat bagaimana ya seorang suami yang merupakan bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami. Luar biasa, kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini terkadang ya para suami ini Masya Allah ya merasa dirinya lebih hebat dari si istri. Akhirnya kita tidak bisa sabar menghadapi kekurangan, menghadapi ya kejengkelan-kejengkelan. Demikian pula ketika si istri marah. Terkadang si istri wanita itu, ya Allah kalau udah marah ya terkadang ya Allahu a'lam, yang jelas ya kewajiban kita ya akhi, ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ingatlah, kalau kita tidak suka pada suatu akhlak dari istri kita, jangan kemudian gara-gara akhlak itu ya akhirnya kita benci kepada dia mati-matian. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraqu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci ya istrinya. Janganlah seseorang membenci pasangannya. In kariha minha khuluqa, radiya minha akhar. Kalau ia membenci ya salah satu akhlak dari istrinya atau dari pasangannya, masih ada akhlak lain yang ia sukai. Artinya, ya, keburukan dia jangan kemudian menghilangkan kebaikan sama sekali. Ya, kalau kita tidak suka pada salah satu akhlaknya, ya, masih ada akhlak lain, alhamdulillah, yang kita sukai. Yang kita, ya, ridai. Maka pada waktu itu, akhi, jangan kemudian, ya, sesuatu yang kita tidak suka itu kita besar-besarkan. Ya, kita kemudian menganggap bahwa istri kita ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yasunaha wa yahfadhaha min kulli ma yakhdishu sharafaha wa yuslimu 'irdaha, ya, wa yamtahinu karamataha ويمنعها من السفور والتبرج ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال كما عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر إذ هو الراعي المسؤول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. Di antara kewajiban ya seorang suami terhadap istrinya
hendaklah seorang suami menjaga istri dari segala sesuatu yang bisa merusak kehormatannya. Dari segala sesuatu yang bisa merusak kemuliaannya atau menghinakan si istri tersebut. Dengan cara apa? Ya, jangan dilarang istrinya jangan tabaruj keluar. Ya, janganlah. Sebab ya, kalau perempuan keluar bertabaruj, pakai minyak wangi, pakai lipstik 2 cm, pakai bedak 5 cm, kayak ondel-ondel, ya. Maka subhanallah ini sama saja ya merusak kehormatannya. Mengapa demikian? Ya, ia sudah tasyabuh dengan para pelacur. Ya, bayangkan kalau istrinya itu disamakan atau sama keadaannya dengan para pelacur yang keluar ya dengan memperlihatkan kecantikannya. Ya, berjalan lenggak-lenggok ke sana kemari, menampakkan auratnya. Sementara yang na'udzubillah si suami ya begitu bangga kalau istrinya seperti pelacur. Ya, bahkan bangga istrinya dilihatin laki-laki lain dan dinikmati. Di mana ini ya akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum kecemburuan? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, la yadkhulul jannata dayyuth, tak akan masuk surga ya akhi dayyuth, yaitu seorang suami yang tidak punya ya kecemburuan. Maka seorang suami berusaha jangan sampai si istri itu ya berikhtilat campur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dijaga dia. Ya, diberikan penjagaan yang sempurna. Jangan sampai si istri ya rusak akhlaknya dan agamanya. Di zaman ini subhanallah. Ya. Media-media yang merupakan alat yang paling ampuh untuk merusak ya kaum muslimin dari dalam rumah-rumah mereka. Ya, televisi yang memperlihatkan dan mempertontonkan aurat-aurat para wanita. Bintang-bintang film yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya, siaran-siaran televisi yang merusak akhlak istri, merusak akhlak anak-anak kita. Ya, terkadang seorang suami barangkali ingin menghibur mereka. Namun sayang hiburan itu dia tidak perhatikan akan sesuatu yang sifatnya positif atau negatif. Pokoknya senang diberikannya ya televisi yang hebat, yang mewah. Dibiarkan si istri melihat bagaimana ya pakaian bintang film yang na'udzubillah, yang tidak bertakwa kepada Allah, memperlihatkan kecantikan dan yang lainnya, sehingga terpengaruh akalnya. Akhirnya akhlaknya rusak, agamanya pun juga rusak. Ya, seperti ini subhanallah ya akhal Islam. Seorang suami seperti ini tentu seorang suami yang tidak mengetahui ya bagaimana menyayangi istrinya. Kasih sayang bukan dia memberikan kepada dia segala macam fasilitas yang membuat si istri senang saja, tidak. Tapi kasih sayang yang hakiki adalah memberikan fasilitas yang bisa membantu istrinya itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak dan agama. Ya, memperbaiki pendidikan anak. Wala yafsahu lahal majal. Jangan pula seorang suami memberikan kesempatan sekalipun ya si istri untuk bermaksiat, ya untuk melecehkan ya apa perintah Allah dan Rasulnya. Ya, itulah yang telah merupakan tanggung jawab suami. Itu merupakan sikap menjaga kehormatan seorang istri. Ingat, seorang suami ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki-laki adalah ya qawwamuna 'alan nisa, ya para pemimpin wanita, artinya mereka yang harus membimbing istri-istrinya. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in." Dan seorang laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin ia di keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Sementara ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya tentang kepemimpinannya. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat.
Ya, apa yang akan kita jawab wahai para suami? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang pendidikan istri kita, yang membiarkan istri kita bertabarruj, yang berbuat maksiat kepada Allah, memperlihatkan auratnya, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Segera kita takut kepada Allah. Ya, tentunya kita mendidik istri pun juga dengan kelemah lembutan, ya. Kalau kita punya istri, ya kebetulan saya juga baru tahu ya tentang itu, istri juga belum pakai jilbab, gimana nih Ustadz? Ya sabarlah. Ya, untuk merubah manusia itu tidak semudah merubah kerbau. Ya, kalau kerbau sih enak aja, ya engkau kasih tali, dicocokin ke hidungnya, kamu tarik kemana saja gampang. Tapi untuk merubah seorang wanita atau seorang manusia, ya butuh kepada waktu, butuh kepada kesabaran. Sebagaimana engkau dulu untuk mengikuti kebenaran butuh kepada fase-fase dan waktu. Demikian pula istrimu. Ya, nasihati dia dengan nasihat-nasihat yang baik. Bujuk dan rayu dia dengan rayuan-rayuan walaupun gombal. Ya, agar hatinya itu mau senang dan mau ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepadanya bagaimana indahnya jilbab. Ya, gambarkan kepada dia bagaimana ya indahnya surga Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana yang mengerikannya api neraka. Sadarkan dia tentang hakikat tujuan kehidupan ini. Bahwasanya kehidupan di dunia tidak akan lama. Setelah itu kita akan dikubur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kesabaran itu akan menghasilkan sesuatu yang agung insyaallah taala. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul, yang keempat, di antara kewajiban seorang suami terhadap istri, an yu'allimaha ad-daruri min umuri diniha aw ya'dhana laha an tahdhura majalis al-'ilmi fa inna hajataha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqal min hajatiha ila at-ta'ami wasyarabil wajib badluhuma illaha. Yaitu seorang suami wajib mendidik, memberikan pendidikan kepada istrinya, terlebih ya perkara-perkara yang sifatnya fardu ain dari agama ini. Nah, kalau misalnya seorang suami nggak punya ilmu, ya setidaknya jangan engkau larang mereka untuk datang, bahkan pergi, izinkan mereka, antarkan ke majelis-majelis ilmu. Ya, demi Allah, kebutuhan seorang istri untuk memperbaiki agama, untuk memperbaiki hati dan jiwanya itu melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman. Bayangkan wahai para suami, kalau istri engkau bertakwa kepada Allah, kalau istri engkau mempunyai ilmu, dengan ilmu itu dan ketakwaan itu dia akan berbakti kepada suaminya. Dia akan mendidik istri anak-anaknya dengan pendidikan yang subhanallah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu yang menjadikan rumah kita bagaikan surga? Bukankah itu yang kita harapkan? Maka ya, dukunglah istri kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, yang mendengarkan tentang ayat-ayat Allah, mendengarkan tentang ya hadis-hadis Rasulullah. Bawalah ia ke ustadz-ustadz yang mempunyai akhlak yang baik, yang kokoh keilmuannya, ya, agar ia menjadi seorang istri yang baik, yang bertakwa kepada Allah. Ingat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di mana api neraka itu bahan bakarnya api manusia dan hijarah, yaitu batu ya. Ya. Istri kita termasuk keluarga kita, bahkan yang paling dekat kepada kita. Dia yang lebih berhak untuk kita selamatkan dari api neraka dari yang lainnya. Ya, dengan iman, dengan amal saleh. Sedangkan amal saleh ya butuh kepada ilmu. Maka ya, hendaklah seorang suami yang memperhatikan pendidikan istrinya agar ia bertakwa kepada Allah, karena kebaikan istri adalah kebaikan untuk rumah tangga dan anak-anak. Ikhwatal Islam
A'azzani Allah wa iyyakum. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari hak-hak seorang suami yang harus seorang istri yang harus dilaksanakan oleh suaminya, dan insyaallah kita lanjutkan hak-hak yang lainnya yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah.